Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi dalam video yang bisa dibilang ada manfaatnya sedikit lah gitu. Insya Allah ya ada manfaatnya sedikit, bersama saya Fauzah Hikmatur Rashid ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas ya oleh Bapak Dadang ya, sekaligus dosen pengampu mata kuliah pengembangan ekonomi ummah ya. Dan hari ini adalah ujian akhir semesternya. Dan saya disuruh untuk menjawab beberapa pertanyaan ya dari beliau tentang mata kuliah pengembangan ekonomi ummah. Penasaran bagaimana? Yuk kita langsung saja ke pertanyaannya. Pengembangan ekonomi ummah atau bisa dibilang sebagai pengembangan ekonomi dan kelembagaan Islam itu merupakan salah satu mata kuliah yang ada di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, yang dimana itu ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan salah satu juga mata kuliah jurusan pengembangan masyarakat Islam. Nah, mata kuliah ini adalah bisa dibilang wajib juga ya untuk pengembangan masyarakat Islam. Kenapa? Karena dalam segi mengembangkan masyarakat Islam itu bukan hanya dari SDM saja atau SDA saja. Nah, pertanyaannya itu adalah apa yang saudara pahami dari mata kuliah pengembangan ekonomi umat ini gitu kan. Nah, saya sebagai mahasiswa jurusan pengembangan masyarakat Islam mempelajari mata kuliah pengembangan ekonomi umat ini bertujuan untuk mengembangkan masyarakat ya dalam hal ekonomi yang berbasis dengan aturan syariat Islam. Kenapa? Karena masyarakat itu notabene kebanyakan dari mereka menganggap hukum-hukum seperti riba atau goror ya dalam bahasa muamalah itu kata mereka biasa saja gitu. Nah, tujuannya mata kuliah ini yaitu untuk memberitahu masyarakat, mengembangkan masyarakat itu pola pikirnya itu supaya berkembang akan bahaya riba, akan bahaya goror gitu kan. Karena apabila ini terus dilanjutkan ya, kebiasaan buruk itu makin akan terus turun menurun. Maka di sini tujuannya ya dari mata kuliah ini untuk mengembangkan, untuk memberitahu kepada masyarakat bagaimana itu hukum-hukum Islam dalam berniaga contohnya ya, muamalah gitu kan. Nah, maka hadirlah mata kuliah ini. Maka mata kuliah ini wajib dipelajari oleh mahasiswa pengembangan masyarakat Islam yang khusus untuk mengembangkan ekonomi yang ada di masyarakat. Dari semua materi RPS yang telah Bapak dosen paparkan ya kepada kami itu di kelas, yang membuat saya tertarik untuk mempelajari lebih dalam itu adalah tentang peran lembaga keuangan bank ataupun non-bank. Kenapa? Karena di sini saya itu bertujuan untuk mengembangkan masyarakat dari segi keuangan ekonomi, yaitu bank sebagai singkatnya bank ya. Karena banyak dari masyarakat itu tidak mengerti akan hukum-hukum tentang syariat Islam. Nah, di sini dalam peran lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan non bank itu dijelaskan. Di sini bagaimana peran bank itu, apa sih yang disebut lembaga keuangan bank itu, jenisnya bagaimana, itu dijelaskan di materi ini. Kemudian lembaga keuangan yang non bank itu dijelaskan bagaimana cara mengembangkan materi yang saudara pilih di masyarakat. Peranan lembaga keuangan bank dan non bank. Bagaimana caranya mengembangkan masyarakat? Berarti di sini untuk mengembangkan kepada masyarakat itu memberitahu kepada masyarakat bagaimana kinerja dari peranan lembaga keuangan bank.
Contohnya seperti bank umum, ya, gitu kan. Bagaimana sih peranan mereka untuk masyarakat? Kemudian bagaimana peranan lembaga keuangan non-bank seperti halnya koperasi. Nah, kita kasih tahu bagaimana peranan koperasi dan fungsi koperasi dalam hal memajukan produktivitas UMKM misalkan ya, produktivitas usaha masyarakat. Kita kasih tahu dan bagaimana tuh untungnya bekerja sama dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Kita kasih tahu lambat laun pasti masyarakat akan mengerti. Tapi di sini karena kita belajar ekonomi berbasis Islam, berarti di sini kita juga mengarahkan kepada masyarakat bagaimana bank syariah dan juga koperasi syariah seperti halnya BMT. Maka di sini dua-duanya dijelaskan, yang satu umum, yang satu syariahnya dijelaskan kepada masyarakat supaya masyarakat paham betul akan peranan dari lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan non bank. Maka untuk urusan pilihan diserahkan kepada masyarakat. Untuk nomor terakhir itu bagaimana tujuan saudara mengembangkan materi yang saudara pilih. Berarti di sini tujuan saya mengembangkan peranan lembaga keuangan bank ataupun non bank. Berarti di sini saya mengambil peranan lembaga keuangan non bank. Kenapa saya mengambil lembaga keuangan non bank? Karena apabila berbicara dengan lembaga keuangan bank itu usaha yang besar ya, yang harus mempunyai perusahaan seperti halnya bank-bank umum. Nah, untuk lembaga keuangan bank sendiri itu seperti halnya koperasi. Berarti di sini sesuai dengan basic saya itu dari pengembangan masyarakat Islam. Berarti di sini menggunakan syariat Islam. Di sini mengambilnya pengembangan sesuai dengan SDE, sumber daya ekonomi. Nah, berarti di sini saya itu memiliki tujuan untuk membangun yang disebut dengan BMT ya, Baitul Mal wa Atamwil. Nah, berarti di sini koperasi yang berbasis syariat Islam. Nah, bagaimana caranya tuh untuk berkembang BMT ini? Saya mengajak teman-teman saya yang setingkat itu ya, yang sejurusan saya untuk membangun koperasi syariah ini. Kenapa? Karena dalam hal mengembangkan ekonomi di masyarakat itu haruslah dimulai dari hal terkecil, jangan langsung diarahkan kepada bank syariah. Kenapa? Karena kebanyakan paradigma orang itu kepada bank syariah itu adalah bank yang pelit, yang tidak mau mengasih pinjaman kepada nasabahnya. Padahal bank syariah itu meminjamkan uang kepada nasabahnya itu bukan meminjamkan untuk kehidupan dia sehari-hari, tapi di sini sistemnya akadnya itu bagi hasil, yang dimana harus ada kerjasama antara bank dan juga nasabah. Nah, seperti halnya koperasi syariah atau BMT. Nah, di sini BMT juga menggunakan hukum syariat Islam yang menggunakan akad bagi hasil. Nah, kita tuh akan memberitahu kepada masyarakat bagaimana sih BMT ini gitu kan, hasilnya itu bagaimana, keuntungannya itu bagaimana. Nah, karena basic saya itu pengembangan masyarakat Islam, berarti menggunakan dakwah tamkin, yang dimana saya mengerjakan sesuatu supaya orang lain mengikutinya. Seperti contoh, saya menggunakan BMT ini bagaimana hasil dan keuntungannya itu dijelaskan kepada masyarakat, diperlihatkan kepada masyarakat supaya masyarakat tergiur dan tertarik akan syariat Islam dalam bermuamalah gitu kan. Nah, berarti di sini saya perlihatkan bagaimana cara kerjanya, saya beritahu bagaimana konsepnya kepada masyarakat supaya masyarakat mengerti bagaimana konsep riba dan konsep non riba. Karena bunga itu riba, bukan jasa. Karena jasa dan bunga itu berbeda. Bunga ya bunga, jasa ya jasa gitu kan. Nah, dalam muamalah apabila ada dua perkara atau dua akad dalam satu transaksi, maka hukumnya tidak boleh.
Kalau misalkan itu transaksinya minjam meminjam, ya pinjam meminjam yang ada jasa di dalamnya gitu. Nah, kita kasih tahu tuh kepada masyarakat, apabila meminjam uang kepada rentenir gitu kan, itu ada bunganya kan, itu bukan jasa tapi riba. Karena kalau kita meminjam uang itu harus kembali, misalkan kita meminjam uang 1 juta, harus kembali 1 juta, tidak boleh lebih. Adapun misalkan lebih, itu inisiatif kita. Kalau dalam bahasa Sunda itu ngahatur penuhun. Contoh misalkan saya meminjam uang 1 juta kepada teman saya dan saya kembalikan 1.100.000. Lantas teman saya bertanya, kenapa mengembalikan 1.100.000? Oh, ini mah ucap terima kasih saya telah meminjamkan uang Anda kepada saya, maka itu hukumnya boleh. Tapi apabila dengan menggunakan konsep bunga, itu hukumnya haram, karena itu riba. Karena ada 2 kata dalam satu transaksi, dalam muamalah itu tidak boleh. Nah, di sini kita sebagai penggiat BMT ini gitu kan ya, itu menjelaskan bagaimana kejamnya riba, bagaimana kejamnya bunga gitu kan, supaya masyarakat berpikir terbuka gitu kan. Oh, ternyata syariat Islam itu, hukum Islam itu lebih manusiawi, tidak main menjabal, tidak main menghakimi sendiri. Nah, bagaimana tuh caranya gitu kan, kenapa bisa gini, kita jelaskan dengan baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, kita ajak mereka dengan kebaikan, berikan kebaikan supaya mereka mengerti. Kita lakukan gitu kan, kita melaksanakan dengan cara bertransaksi di BMT. Itulah konsep tamkin sesuai dengan jurusan pengembangan masyarakat Islam. Alhamdulillah, semua pertanyaan telah dijawab. Semoga dari jawaban yang saya paparkan, dari semua materi yang saya paparkan, semoga yang menonton video ini ya, khususnya itu tidak terpuaskan sama sekali. Kenapa? Karena saya bukan alat pemuas, saudara. Karena saya bukan alat pemuas. Apabila ingin puas, maka tanyakan lagi kepada yang lebih ahli, gali lagi sumber yang lebih dalam lagi. Banyak sekali sumber tentang bagaimana pengembangan ekonomi umat ini. Apabila ada yang ditanyakan, tulis di komentar. Apabila Anda tidak setuju dengan apa yang saya ungkapkan, apa yang saya lontarkan dalam pendapat, tulis juga di komentar. Mari kita diskusi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua, umumnya dan khususnya untuk saya pribadi. Dan saya minta maaf untuk pertemuan hari ini apabila ada kata-kata saya yang itu disengaja atau tidak disengaja yang membuat hati Anda tersinggung, yang membuat hati Anda itu merasa tidak nyaman atas apa yang saya ucapkan. Saya mohon maaf, karena saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, dosa ataupun lupa. Yang maha segalanya, yang maha sempurna, yang maha pintar, yang maha mengetahui segalanya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan hari ini ya, pertemuan hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga atas atensinya untuk melihat ya video yang sekala-kalanya ini ya. Terima kasih. Saya tutup. Saya Fauzi Hikmatul Rashid. Mohon izin pamit. See you next meeting insyaallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya, kalian sudah dengar ini pertama kali.